Oke, udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Kemal Palevi. Bertahan di industri. Yoi, gila. Balik lagi gue nih, kedua nih, Cing. Gue, Cing. Iya. Cing. Lo bikin podcast bertahan di industri. Bener, Cing. Setelah beberapa tamu, menurut lo apa yang poin-poin yang penting untuk bertahan di industri? Kalau kata gue pertama, kalau ada job datang. Iya. Ini kan pengganti pas podcast hancur gak datang, akhirnya gue datang sendirian. Lo kemana sih waktu itu? Tiduran gue, Cing, lupa gue, Cing. Soalnya tuh gue tuh saking banyaknya, ini kan podcast hancur emang lagi sibuk-sibuknya, Cing, ya. Apalagi mau anniversary, segala macam. Jadwal tuh setiap hari tuh kayak nanti ada sini. Nah, gue tuh pas hari itu gue seingat gue paginya tuh besok nih nggak ada nih. Dan di grup tuh nggak ada. Kan kita punya produser namanya Uca, nggak ada kayak gembar-gembor Bang Kemal besok kayak gini, nggak ada. Jadi gue tidur aja kalem gitu, kayak normal aja, hidup normal gitu. Tidur, gue habis sholat subuh gue tidur, bangun-bangun di telepon Patra. Gue tuh ingatnya hari itu take malam, ada recording malam lah, di telepon Patra. Mal di mana? Hah, di mana? Kan malam gitu. Gue ingatnya malam dong, karena kan hari itu karena ada ingatnya malam, gue cuma malam gitu. Ini ke Cing Abdel. Hah? Gitu aja, gue kayak, oh iya ya gitu, Cing. Gue kayak, itu lagi bangun tidur tuh gue kayak, beneran ya? Gitu. Iya, dia teleponnya di sini. Di situ, makanya gue bilang, kok bisa ada, Cing? Bukannya malam, kata dia gitu. Iya, gue ingatnya malam, karena gue malam gitu. Terus akhirnya kedepannya sama si Uca ini dikasih tahu terus, gitu. Lagi kedepannya. Pertahanan di industri, Cing. Terus kata anak-anak, sulit bagaimana mau bertahan di industri, attitude gitu kan, anak-anak lucu banget. Ngambil. Lo paling di ceng-cengin ya di situ, kata orang-orang itu, apa karena nggak ada lo aja? Enggak, emang diceng-cengin, Cing. Kan gue keset ya di podcast hancur. Iya kan, kalau secara kan mereka ini lagi mau naik ke atas, gue turun. Tiga-tiganya kan berusaha naik nih, Cing. Iya. Karena kan dia Patra kan karirnya segitu-gitu aja, penyiar. Dia masih ada MC film lah, Patra. Ya kan, jadi mereka Patra naik. ada acara TV loh, Kompas ya. Iya, yang sama tentara. Ya, udah nggak lagi. Oh, udah nggak lagi. Udah nggak. Ya, ikut ini benar sama Ate. Iya, tapi kan ya progresnya seberapa sih, Cing? Gitu. Ya maksudnya dua-duanya emang pada naik nih. Tadinya kan siaran doang kan. Ada acara Kompas ya, mulai naik lah gitu. Randika Jamil juga Mas Dika lagi syuting. Sibuk. Kan gua nganggur, Cing. Ya gini-gini aja, Cing, pokoknya ya gimana, tunggu callingan aja, nyantai gitu maksud gua. Nah, itu makanya jadinya kan secara grafis tuh mereka sedang naik, kan gue sedang turun, makanya kalau jadi keset enak gitu. Iya, nggak ada beban ya. Iya, jadi ya udah langsung dicengin aja gua, dan gua juga ya udahlah. Atau juga keset kadang-kadang lebih harus ada yang berkorban lah, satu grup gitu, Cing. Benar. Mau nggak mau, jangan lucu semua. Benar. Podcast hancur udah perpanjang kontrak lagi? Belum. Belum tahu. Ini tayang kapan nih, Cing? Pas rekaman ini tanggal 23 ini tayang kapan nih? Ya, atas tanggal 1 mah. Oh, Cing, lama juga, sibuk juga sih. Lebih, buset. Berarti di atas tanggal 1. Belum juga tuh, harusnya belum ngobrolin perpanjangan kontrak berarti. Belum ada, Cing. Belum ada, ini maksudnya ini apa namanya, tanda-tanda. Enggak, sebenarnya obrolan ada tanda-tanda mah ada, karena kan kita bisa acara Spotify. Cuma kan salah satu punggawa kita nih, sulit juga sih. Pokoknya Spotify ini lagi sensitif lah. Sama kompetitor. Intinya mah begitu lah. Jadi ya. Nah, lo ada di salah satu anggota lo ada di situ juga. Iya, ada di dua situ. Agak-agak pelik lah. Cuma ya harusnya sih nggak ada jadi masalah ya. Makanya nanti obrolan perpanjangan ini emang gak tahu ya. Gue takut juga sih, Cik, kalau nggak gak tahu sih. Kita kan selama ini nge-podcast gara-gara ada duitnya ya. Kalau nggak ada kontrak Spotify, nge-podcast ngapain lagi ya? Jadi PR juga. Memang ngumpul-ngumpul doang gitu.
Aneh juga. Tapi gitu. dulu awal-awal kan, waktu gua kesana juga Iya. belum Spotify. Belum. Iya, belum Spotify, baru semangat aja ngumpul-ngumpul. Enggak, sebenarnya goalsnya emang itu. Makanya kita rajin bikin supaya dapat kontrak ini. Oh. Emang rajinnya begitu. Cuma memang awalnya asal muasal bikin podcast hancur kan gara-gara kita semua doyan ngobrol sama-sama penyiar ya kan. Daripada kita cuma nongkrong ngobrol-ngobrol current isu nggak jadi apa-apa, mending nge-podcast dan momennya pas habis itu lagi pandemi. Iya, betul. Jadi makin rajin lah di pandemi itu bikin podcast karena kita nggak ada konten apa-apa kan, Cing. Iya. Cuma nge-podcast lewat Zoom doang gitu, Cing. Nah sekarang kalau nggak diperpanjang juga ngapain juga gitu? Ya kalau Pindah nggak ke yang satu lagi noise. pindah ke satu lagi. Nggak tahu sih, belum kepikiran sih Cing ya. Belum kepikiran sih. Kalau sih. misalnya nih Spotify Iya. bilang oke kita lanjut tapi nggak boleh ada di noise ya. Lo Ah. keluarin dari kajang lo keluarin. Yang paling lucu dia, kenapa dia yang dikeluarin dia? Iya, kita belum ada obrol sejauh itu sih Cing, karena memang dari Spotify juga kita kontrak masih ada. Jadi belum ada obrolan ke arah situ, belum ada sih Cing. Tapi Belum tega. ada. Nggak tahu. Kayaknya kita ditinggal pendengar ya itu kalau kayak gitu ya. Kita belum mikirin sampai worst case skenario-nya gimana, belum. Ya sejauh ini memang nge-podcast memang kita masih fun-fun aja sih Cing. Maksudnya kita ada beberapa kerjaan sama brand-brand juga kan ini podcast. Sejauh ini belum ada masalah mau eksklusif atau enggak, belum ada masalah ke situ. Belum ada masalah lah. Cuma kan memang jujur kalau ada kata eksklusif kan kalau dijual di deck kan lebih laku ya ketimbang kosongan gitu. Cuma ya sejauh ini memang kita nge-podcast juga base-nya masih fun-fun aja sih Cing. Maksudnya refreshing kalau kita lagi take rame-rame itu refreshing banget buat kita berempat gitu. Pokoknya pas ngerjainnya seneng-seneng lah. Iya, orang kita take langsung 3 Cing sehari. Satu episode-nya berapa menit? Sejam hampir 40 menit, di atas 40 menit. Bayangin loh. Lama juga ya? Iya, tapi kita seneng aja bercandaannya gitu. Jadi ya itu healingnya kita berempat lah kalau nge-podcast itu sejauh ini ya. Karena misalnya kita mumet nih ngobrol sama orang, bercandanya nggak satu frekuensi. Boro-boro ketemu teman satu frekuensi, apalagi ketemu klien nggak mungkin bercanda dong. Pasti serius. Nah ini momen bercandanya ketika ngumpul berempat ini. Gitu. Jadi ya lebih, kalau Mas Dika kan gue nggak tahu podcastnya kan banyak ya. Mungkin dia bercanda di tempat lain, di podcast hancur mah kagak. Kali-kali ya. Mungkin dia healingnya di tempat lain ya. Kalau dia begitu ditanyain, ya kan gue capek nih di podcast hancur. Bercandanya gitu-gitu aja. Nah, kalau di tempat yang lain gue healing. Jangan-jangan healingnya malah di tempat yang lain mungkin ya, salah juga. Nggak, cuma ya gitu, sejauh ini tuh jadinya nggak terlalu nggak ada beban. Kita tuh punya produser aja, kadang-kadang topik tetap dari kita. Uca ngapain? Uca bagian jadi kayak road manager nih, bukan produser. Uca lebih ke road manager tuh sejauh ini tuh jatuhnya tuh. Tapi memang kita tuh kebiasaan memang lempar topik. Misalkan nih gua baru nonton konser, ternyata konsernya di stop. Nah itu gua lempar ke podcast hancur, satu topik gitu aja bisa jadi 40 menit. Dengan based on pengalaman masing-masing personil gitu ya. Jadi 40 menit. Selama sampai tapping terakhir lah ngapain aja gitu ya. Iya, itu cuma baru ngomongin konser doang tuh. Belum lagi nanti misalkan ada kejadian misalkan kita ngomongin Gautama, ngomongin tebak-tebakan boleh apa kagak. Jadi satu topik lagi. Iya kan? Yang satu minggu itu ya, dalam satu minggu gitu Cing. Jadi topiknya tuh banyak terus. Jadi tuh kayak Mas Dika, gua mau lagi ngomongin apa, lempar aja di podcast itu, udah jadi panjang tuh. Gitu emang itu Dika ya? Kenapa dipanggil Mas ya? Iya kan, kalau gua karena pas Suci 2 selalu Mas Dika, gua sama G manggilnya Mas Dika. Karena lebih tua kan, kayak senior, dia mah senior Cing. Emang tua ya? Emang tua dia mah. Emang angkatannya tua, mau 40 tahun dia tuh ntar lagi tuh. Oh iya, udah tua dia Cing, makanya gua harus manggil Mas Dika. Kebiasaan waktu Suci 2 juga kan, sekamar gua. Iya. Itu Cing. Jadi Patra sama dia juga manggilnya Mas juga? Patra hampir sama umurnya sama Mas Dika. Jadi Pak Dika, kalau gua sama dia Mas Dika. Karena gua sama dia satu angkatan tuh, seumuran. Iya. Lo masih siaran nggak sih? Gue? Enggak, terakhir dipecat. Yang di GNFM. Gue tuh kalau kerja kelompok tuh emang jelek attitude gue.
Anjing goblok makanya karir turun ya. Tapi emang gue tuh kalau kerja kolektif tuh kadang-kadang lebih tepatnya gue nggak bisa kerja di tempat yang ada jadwal tetapnya, Cing. Kayaknya ya. Lebih ke situ sih yang kayak kan kalau siaran harus jam 4 sampai jam 8 gitu. Dan itu setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Itu tuh gue tuh kerja kan dari dulu emang menghindari kerja kantoran. Iya. Karena emang kadang-kadang kan gue tuh masalah waktu lelet, kadang-kadang nggak on time juga gitu. Jadi emang agak-agak sulit tuh kerja yang udah ada patokan jamnya, harus gitu tuh emang agak sulit gue. Tapi kata teman-teman gue, Cing, mengobati tidak on time-nya itu sebenarnya justru dengan kerja kantoran. Jadi biar terbiasa On time. dimarahin orang gitu. Iya. Justru harusnya challenge-nya itu kan. Cuma kemarin tuh berantemnya juga gara-gara itu juga tuh. Kadang-kadang gue lagi syuting dari mana, harus ke Gen FM, atau kadang-kadang ada yang lebih parah lagi, waktu itu sempat ada kerjaan yang ke Amerika itu, Cing. Jadi kan izin kantornya kan sulit. Sementara penyiar lain mungkin ada jatah izin juga, tapi gue bisa izin panjang kan, maksudnya takutnya ada kecemburuan antar penyiar kan. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu PR, jadi keputusannya setelah debat ya keluar dari Gen FM, mau nggak mau pilihannya. Gitu-gitu, Cing. Ribet sih. Oh, aduh sulit. Kan tapi kan kerja semua harus pakai tim. Gimana lu? Iya bener. Nah kalau gua yang maksudnya misalkan tim nih, kayak misalnya syuting nih, kan lu punya tim, kan tetap gue yang ngatur waktunya, Cing. Kayak gitu. jam 5 aja ya, soalnya gue masih tidur jam 2, bisa gitu kan. Oh ya udah siap Bang Kemal, jam 5 deh gitu. Kan bisa gitu, ngatur sendiri. Iya. Berarti lo bukan nggak bisa kerja sama tim, nggak bisa kerja sama orang. Iya kayaknya ya, Cing. Iya, lo harus orang yang kerja sama lo. Iya, anjing juga gue, bangsat juga gue jadi orang ya. Goblok juga gue, anjing gue. Iya mungkin kayak gitu kali, Cing ya. Cuma ya kan gue kerja sama orang juga, kemarin kan syuting film kerja sama orang, Cing. Ya alhamdulillah lancar-lancar aja kan. Iya. Syuting film, terus kalau kita job stand up keluar kota kerja sama orang. Ya kan ngisi seminar, nge-MC kerja sama orang. Alhamdulillah lancar. Cuma mungkin kalau stand up comedy, MC, syuting film jelas misalnya sebulan. Habis itu kelar. Iya. Jadi kan kalau betul. ini kan tahunan hitungannya. Nah, itu yang kayaknya yang sulit tuh kalau udah tahunan kerja sama orang. Bosenan berarti lo sama rutinitas. Lumayan, Cing. Padahal rutinitasnya menyenangkan, siaran ya kalau kata orang menyenangkan kan? Menyenangkan, Cing. Ya, tapi kalau ketemu gimana, Cing ya? Emang kalau udah sistem, kalau udah dalam sistem nih, nah ini agak-agak gimana ya? Kan kalau podcast terserah kita. Iya. Ngomong nggak ada KPI lah. Iya. Dalam pengertian kayak misalkan ke podcast ini gue mau ngerokok, ngomong-ngomong anjing bangsat, ngewe ngomong-ngomong aja. Maksudnya dalam pengertian tuh ruangnya tidak dibatasi, walaupun platformnya tetap ngomong gitu ya. Itunya sih kayaknya sih, Cing, gue lebih ke situ sih. Kalau siarannya kayak podcast mungkin nggak pakai lagu, mungkin gue bisa bertahan lama kayaknya. Kalau nggak pakai lagu malah? Iya justru kayaknya. Kalau nggak ada lagu, maksudnya kalaupun ngomong ya nggak dibatasi cuma 3 menit. 3 menit udah ya gitu. Kayaknya gue lebih fun deh, lebih enjoy gitu mungkin. Ternyata senangan siarannya itu tidak mengalahkan kebetean rutinitasnya. Mungkin kalau lebih menyenangkan lu bisa mengalahkan nggak seneng rutin, ngerti gak sih maksudnya? Iya benar, nangkep sih. Maksudnya kalau gua seneng siarannya, mau itu gua nggak seneng kerja di kantorannya atau apa, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Buktinya yang Spotify podcast nih jalan aja. Iya. Iya kan walaupun cuma seminggu sekali ya jadwalnya, jam 11 sampai Patra mau siaran, tapi ya jalan. Dan sudah 300-an episode nggak pernah ada konflik. Ya berantem mah ada, namanya grup ya, pasti ada berantem lah. Cuma nggak yang kayak besok kita nggak take, nggak mood. Enggak sih, Cing. Aman-aman aja. Karena lo demen ngerjainnya. Demen. Kalau siaran nih lo mau berangkat, aduh gue kerjanya juga udah nggak keterima hati gitu ya. Dan buat perusahaan orang, maksudnya gimana, Cing, ya bahasanya? Kalau podcast nih, podcast hancur kan gue create bertiga sih lebih tepatnya. Kan kita nambahin Mas Dika ya. Itu tuh IP kita yang pegang lah. Dalam pengertian podcast hancur ini besar atau jadi penurunan tuh gara-gara kita. Jadi kita yang meng-create podcast hancur lah bareng-bareng. Secara nggak langsung kalau podcast hancur berprestasi itu kan karena kitanya.
dan uangnya pun kembali ke kita gitu. Nah kalau gue mikirnya kalau totalitas ini gue nggak tahu ya, mungkin yang nonton mohon maaf nih bapak-bapak yang sudah meng-hire saya pas segala, saya respect, saya senang sekali udah dipekerjakan. Cuma kayak gue tuh kadang-kadang suka ada mindset yang gue ngapain totalitas kerja tapi ini untuk orang lain, maksudnya gimana Cing ya? Iya. Maksudnya gitu lah buat kan kayak gini lu ngerjain ya, ini buat lu sendiri Cing. Iya. Kalau lu ada endorse banyak apa ya ini karena lu yang gedein sendiri. Kayaknya lebih gitunya sih. Sense of belonging-nya itu loh. Iya. Itunya sih yang gua berasa ya kalau kerja sama orang tuh kayak aduh gua mau totalitas, bener gua mau totalitas nih, tapi ini tuh perusahaan orang gitu. Iya, lo setotal apapun yang lo dapat segitu juga. Iya, gue ngerasa mungkin ada itunya nggak, itu gue yang jelek ya teman-teman, bukan ya. Pasti orang-orang kayak, oh lu nggak bersyukur apa, mungkin ada kayak gitu, goblok lu apa. Tapi itu mindset gue aja Cing, kayak gitu. Makanya bikin podcast hancur, bikin channel YouTube sendiri, kebebasannya gue tuh lebih, gue mau totalitas ya ini buat diri gue sendiri. Kalau gue males, channelnya turun, nggak ada yang nonton lagi ya itu karena gue sendiri gitu, lebih gitu kan. Iya. Tapi lu bikin podcast setelah lo siaran kan? Podcast yang, iya benar setelah siaran. Artinya kemampuan lu bicara juga terolah di saat lo siaran. Iya. Sebelumnya juga lo di Gen radio keberapa tuh? Gen itu radio kedua berarti. Kan gue pertama Mustang FM belum gabung Mahaka tuh. Masih di Menara BCA. Mustang FM dulu, baru langsung nggak lama Gen FM lah. Selang berapa tahun gitu Gen FM. Tapi kalau dilihat dari kesibukan, lo lebih sibuk waktu di Mustang nggak sih awal-awal itu? Jelas. Kan sama bentrok juga tuh Cing. Keluar juga akhirnya kan. Iya. Maksudnya kan udah tahu tuh gitu. Lo ngapain lagi ke Gen gitu? Nah. Karena gue waktu Gen jujur aja waktu di Mustang tuh emang gue lagi sibuk-sibuknya Cing. Jadi gue merasa bahwa uang masih banyak lah, maksudnya dalam pengertian masih banyak nih tawaran uang. Dan di pas Gen FM nawarin itu gue baru nyadar bahwa gue tidak punya penghasilan tetap Cing. Jadi yang kayak gue nggak ada penghasilan tetap yang bakal masuk. Pesawat dulu Cing. Masuk nggak nih ke ini kita? Masuk ini ya? Biasa aja, memang karena ini dekat Halim. Oh iya kan selalu gitu bulan. kita selalu gitu. Jokesnya kan selalu gitu. Setiap bintang tamu. Mau Amanda Rigby, mau siapa, jokesnya 9 bulan. 9 bulan gitu ya. Iya. Nah jadi itu pas Gen FM itu nawarin, gue ngerasa bahwa ini momen tepat buat gue nabung pakai gaji Gen FM. Oke. Gue mikirnya gitu. Jadi gue masih bisa, gue nggak harus nunggu callingan karena akhirnya gue punya pekerjaan yang gue bisa nabung deh. Karena kan kemarin-kemarin anjing gue lupa nabung gitu Cing. Temen gue udah punya ngomongin tabungan reksadana, gue kenapa gue tabung, malah gue habisin terus duit ya. Nah makanya gue nerima Gen FM karena gue ada momen untuk akhirnya gue bisa nabung. Cuma ya ternyata gitu lagi, kalau ngomongin soal ternyata di Mustang aja gue banyak konfliknya, banyak bentroknya, ya kejadian lagi akhirnya kan di Gen FM. Setahun doang gue di Gen FM akhirnya. Hampir sama aja tuh masalahnya. Kurang lebih sama, masalah waktu. Pertama karena mungkin siangnya ada kerjaan apa, siaran sore sih Cing ya, soalnya ya. Jadi siaran nanggung ya, kalau sore nanggung ya. Iya, dan gua kadang-kadang itu misalkan jam 4 sampai jam 8. Nah, kadang-kadang tuh ada syuting TV jam 7 yang kayak gitu-gitu Cing, yang agak-agak. Terus kan gue nolaknya kadang-kadang kalau ditelepon, Kemal besok free nggak, soalnya kita ada gini-gini untuk Trans TV atau Net TV segala macam. Aduh Mbak bisa di ini Mbak, soalnya saya siaran radio. Nah gitu-gitunya tuh Cing. Jadi kan gue kayak seolah-olah mikirnya, anjing kenapa jadi siaran radio menghambat karir gue? Karena harusnya nayang di TV nih, jam segini misalkan gue harus OVJ atau apa, yang kayak gitu-gitunya loh Cing, yang suka bentrok. Kalau pagi kayaknya aman dah. Sebenarnya aman, cuma belum tidur. Kalau pagi lebih sulit lagi, orang sore aja telat, apalagi gue pagi kan, gue mikirnya gitu. Iya kan lebih sulit lagi, kapan gue tidurnya gitu. Emang lo tidur jam berapa? Ya habis subuh. Sebelumnya ngapain? Nonton Netflix, gitu-gitu, main PS, gitulah. Atau enggak ya justru jam-jam mikir tuh jam-jam, ya kalau dulu-dulu kan gue ngedit YouTube sendiri Cing ya. Nah justru jam ngedit YouTube gue malam, ngedit vlog, ngedit podcast, malam tuh gue. Jadi nggak pernah tidur siang, nggak pernah ini. Jadi gue tidur selalu jamnya selalu itu, selalu malam itu, subuh gue terlalu. Nanti tidur. Bangun jam? Zuhur. Azan zuhur tuh bangun gua. Azan zuhur gua bangun, pokoknya patokan gua abis subuhan aja tidur deh tuh.
Soalnya kalau nggak pasti kelewatan tuh subuhnya tuh kalau gua nggak tidur. Kalau tidur ya. Jam 2 jam 3 aja gua tidur. Udah kelewatan tuh beberapa kali kelewatan. Jadi gua pastiin abis azan aja deh baru tidur. Jadi gua melek aja terus tuh nonton film atau apa gitu, Cing. Kalau tidur malah nggak bangun subuhnya. Nggak bangun, dan kayaknya gua ngerasa kalau begadang tuh kayak waktu tuh lebih panjang karena nggak ada gangguan, kan orang lagi tidur. Kan kalau kita siang mau nonton, misalkan mau me time lah, mau nonton series, nonton film di kamar gitu. Kalau siang kan tiba-tiba ada di telepon siapa, WhatsApp grup ada terus nih, ada kerjaan apa, keganggu. Nah kalau malam, gue bisa lebih fokus nontonnya, main game atau apapun itu, karena orang pada tidur. Jadi gue ngerasa waktunya jauh lebih panjang lah gitu, Cik. Emang sekarang masih ngedit YouTube? Udah nggak, akhirnya editor. Udah editor lah, udah banyak diganti dengan apa kegiatan malam? Netflix? Iya, nonton aja, nonton series apapun itu. Nonton series yang gua belum nonton. Kan gua emang doyan nonton dokumenter atau apa, itu gua nontonin semua tuh, Cing. Yang lagi drama Korea, nonton semua tuh. Ya mungkin karena gua pada dasarnya kuliah IKJ dan orang film juga ya. Jadi emang nonton film itu selain pengen nonton ya, selain nonton ya itu observasi, nambah referensi, film-film ada apa lagi sih gitu sih. Doyan aja karena kuliahnya juga kayak gitu kan. Dari kuliah gitu. Nah, yang konten bertahan di industri udah berapa banyak itu? Gue episodenya sih nggak ngitung ya. Cuma memang bertahan di industri itu idenya muncul ketika sama podcast Hancur juga aja emang. Kalau waktu itu bintang tamunya Adriano Colby tuh. Terus pas Adri itu ngomong, dia setelah sekian lama ketemu gua lagi, terus dia ngomong, anjing Kemal karirnya turun banget ya, sampai harus nge-podcast sama Patra sama Dias gitu. Harusnya lu udah di mana gitu. Zaman lu waktu bersinar tuh lu di mana, sekarang lu sampai bikin podcast, wah itu berarti turun banget. Bercandanya Adri waktu itu kayak gitu. Dan itu belum ada pembahasan soal second wave. Jadi banyak, kalau kita ngomongin kiat sukses banyak, kisah sukses banyak banget, tapi nggak ada yang ngebahas spesifik detail tentang second wave. Jadi entah dari bangkit dari kontroversi atau cara bertahan di industri dari sekian lama. Banyak orang artis-artis turun tapi lo bisa bertahan di industri itu jarang ada yang bahas lah, yang fokus ke situ. Nah kayaknya lu kalau jadi hostnya cocok tuh Mal, karena kan lu termasuk yang bertahan di industri gitu. Maksudnya tetap bertahan gitu sampai ada komika baru lu masih ada lah gitu. Ada pemain film baru lu masih ada sampai sekarang tuh nggak yang tiba-tiba kemana, tapi tetap ada lah diundang-undang orang kayak gini, masih ada di Cing Abdel. Jadi kayaknya cocok lu bahas itu. Tadinya kalau Adri nawarinnya bikin buku, tapi gua kan otak gua, wah kayaknya kalau YouTube lebih pasti gitu kalau gua. Bertahan di industri, makanya tuh Cing. Iya. Bener-bener bertahan di industri gitu maksud gua, kayak gitu Cing. Akhirnya gitu. Iya. Dan dari obrolan tamu-tamu lo, sebenarnya apa ininya? Ada nggak yang oh iya nih ternyata begini caranya. Ini ya yang kita dapat, yang gua dapat poin-poinnya ya. Ya sebenarnya kalau dari bintang tamu udah pasti banyak ilmu-ilmu dari mereka lah. Gue tuh pernah pas gua collab sama Bang Iwa itu, gue baru nyadar bahwa sebenarnya podcast itu yang bertahan di industri itu sebenarnya kan barter ilmu aja ya. Mungkin kalau kita ngomongin viewers, mungkin akan lebih banyak viewers ketika kita bahas kontroversi lah, atau enggak current issue atau apapun itu yang lagi viral. Itu pasti langsung naik ya. Cuma kan kalau ini gue baru nyadar bahwa makin kesini Cing, kayaknya tuh yang penting gue dapat ilmu dari lo dapat ilmu dari gue, penonton juga dapat ilmu dari situlah, ilmu kehidupan. Karena kan ilmu kehidupan nggak diajarin di sekolah-sekolah ya. Dan ilmu kehidupan itu tuh bisa kita share setelah kita mengalami kegagalan. Baru kita bisa share ke orang gitu. Nah, yang gue dapat dari poin-poin bintang tamu ini, bahwa mereka tuh bisa struggle dari kegagalan yang dimana fase ngelewatin kegagalan itu nggak mudah gitu. Kayak Frimawan harus kabur ke Bali dulu. Gitu. Kayak kalau Panji mah udah ya dia ngomonginnya positif ya. Coach Justin pernah pinjam uang sana sini, hidupnya susah sampai akhirnya dia jual mobil, harus ganti Avanza gitu-gitu. Sampai bener-bener dia harus minjam duit. Jadi ternyata hampir semua bintang tamu gua tuh rata-rata memang hidupnya tuh struggle. Gitu. Jadi memang gue belajar dari situ, oh ternyata
kayaknya kegagalan gue tuh nggak seberapa sama mereka ini gitu. Oke. Gue sampai mikir kayak gitu. Nah poin-poin itu yang gue dapet, oh ternyata gue bisa kok terus-terusan bertahan di industri ini. Toh juga mereka berhasil. Nah itu tuh kayaknya energinya nyampe ke netizen. Kayak, nah ini bang, ini kita nggak dapet nih bang, karena jujur aja gue baru mau merintis karir, belum ada gagalnya nih. Okay. Nah, lu udah share kegagalannya nih, jadi mungkin gue bisa ngelewati, oh gue jangan sampai kayak dia deh, gue jangan sampai kayak dia udah share ke gue. Nah kayak gitu-gitunya tuh Cing, poin-poin gitu tuh menurut gue penting tuh. Gitu. Selain belajar dari keberhasilan orang lain, kita bisa belajar dari kegagalan orang lain juga ya. Iya. Supaya tidak gagal gitu. Iya, karena kan penonton tuh rata-rata anak muda umur 20-an yang baru lulus S1 atau enggak masih SMA. Mereka kan belum gagal, Cing. Lah yang di industri ini misalkan Bang Vino Bastian kan udah di industri 15 tahun mungkin 10 tahun udah pasti gagalnya ada. Nah itu yang gua kulik terus gitu. Kayak gitu-gitunya cerita gagalnya mereka lah gitu. Berarti enak ya dengerin pengalaman orang lain tuh enak ya? Lah kan kita kalau diundang ke seminar kan cerita itu Cing. Iya, ini gua kayak ngasih seminar gratis, lu tinggal nonton aja gitu. Dan kalau ngundang seminar kan mereka mahal-mahal. Nah ini gue kasih gratis loh. Iya. Kalau lo juga lumayan sering ngisi seminar kan? Lumayan sering Jay. Sebagai? Makin kesini bisnismen malah aneh karena kan gue punya sepatu itu. Jadi ngomonginnya malah bisnismen, sepatu juga nggak laku-laku banget juga ya. Biasa-biasa aja, apalagi kena pandemi. Tapi ya kurang lebih selalu ngomongin soal itu dan bikin konten kan. Kurang lebih. Karena gini, di TikTok gue lumayan cukup sering FYP lah kalau di TikTok. Terus habis itu gue sama Dias Patra ngebikin podcast Hancur, alhamdulillah berhasil. Ini bikin bertahan di industri. Gue selama YouTube nggak pernah trending, pas bertahan di industri collab sama Nope, alhamdulillah trending. Nah jadi kalau secara as content creator progresnya ada. Nah itu yang gue bagi, gimana how to make a good content, terus yang supaya ditonton sama orang. Nah itu gue bisa sharing tuh Cing, masih bisa tuh. Itu emang ada formulanya ya? Sebenarnya tuh ya formula pasti ada Cing, pasti ada lah, pasti ada lah. Karena gue tuh selalu bilang kalau bikin apapun itu harus kitanya merasa dekat. Kayak tadi yang bertahan di industri, begitu Adring lempar itu, gue langsung ngerasa relate sama gue. Ini bidang gue nih, karena gue bertahan di industri. Jadi secara nggak langsung begitu gue nanya ke bintang tamu, sebenarnya itu gue yang pengen tahu. Bukan gue as a host kayak bagaimana Cing Abdul lagi sibuk apa, kan pasti gitu normalnya kan. Tapi ini gue pengen tahu lu bertahannya gimana nih, soalnya gue juga lagi bertahan nih. Nah momen itunya menurut gue itu yang harus di-share ke content creator yang mau bikin konten. Maksudnya lu harus bikin konten yang relate sama lo dulu kan. Dan lo posisinya adalah point of view-nya, ini gue yang mau belajar nih. Ternyata netizen juga mau belajar kayak lo gitu. Nah kalau yang podcast Hancur konsepnya adalah kita mau nongkrong, tapi nggak ada tongkrongan yang udah secaur itulah ngobrolnya, anjing bangsa ceng-cengan apa segala macem. Konsepnya langsung create tongkrongan, ternyata yang dengerin merasa gue nimbrung di tongkrongan kalian nih gitu Cing. Itunya ada gue teori-teori kayak gitu mah ada lah. Itu yang di-share ke orang gitu. Nah kalau podcast Hancur bertahan karena apa menurut lo? Karena itu tadi kita berempat satu frekuensi bercandanya, terus kita ngerasa bahwa apa yang pengen kita omongin kan, misalkan kita ngomongin soal tebak-tebakan Gautama nggak dibolehin gitu. Itu kan kita nggak ada ruang untuk ngobrol di tempat kerja kita masing-masing. Di siaran Patra nggak mungkin ngomongin itu, Dias juga nggak mungkin. Ngomongin sama istri ya nggak mungkin lagi. Makin nggak mungkin ngomongin. Belum punya istri lo? Iya, apalagi gua. Masa ngomong sama Pak RT apartemen, PR banget. Pak gimana tebak-tebakan Gautama? Masa gitu kan aneh. Udah lo ngomong sama istri saya aja gitu. Tambah goblok. Kalau makin aneh lagi ya Cing. Ya kan nggak ada ruang buat ngobrolinnya. Nah betul, akhirnya ngumpul, kita daripada cuma gosip gini-gini, bikin konten aja. Itu yang bikin kita panjang, karena akhirnya kita punya ruang untuk ngomongin keresahan kita, dan ternyata itu bisa jadi duit. Itu yang bikin kita bertahan sejauh ini. Duit. Sudah pasti. Sudah pasti. Maksudnya bisa bertahan konten sebegitu banyak topiknya berbeda-beda ya, karena lo pilih topik yang kayaknya sebenarnya orang pengen ngomongin ini tapi nggak ada ruangnya nih. Iya, lebih tepatnya kita berempat pengen ngomongin ini, tapi kita nggak punya ruang untuk ngobrol ke
istri mungkin nggak bisa, Iya, circle kita sendiri ya. tempat kerjaan siaran mungkin nggak bisa, Iya, ngobrolin iya. kemana ya ke podcast hancur aja. Akhirnya debatnya di situ. Jadi sebenarnya isi kita rekaman juga selain ngelucu, debat juga sih. Gitu Cing isinya. Jadi itu yang bikin kita panjang karena akhirnya kita punya pada dasarnya emang stand up komedian, penyiar, sama doyan ngomong Cing. Iya benar. Jadi begitu platformnya juga Spotify-nya ngasih ruang untuk kita ngomong, makin seneng banget. Iya. Gitu Cing. Podcast juga kayaknya sedang trennya tuh naik ya, digemarinya naik kembali lagi. Kan sempat apa gua salah ya, tapi sempat kayak turun terus naik lagi gitu. Memang iya atau karena ini juga sebenarnya gue baru tahu bahwa ini penyebabnya juga TikTok ini Cing. Karena gini Cing, tadi kan kita ngomongin soal pengalaman hidup orang lain kita share kan, dan itu ternyata bisa jadi quotes untuk penyemangat hidup orang lain. Nah potongan-potongan itu ternyata masuk ke TikTok, quotes-quotes yang bikin semangat itu yang kayak misalkan gue pernah gagal kok gini-gini, wah gila Coach Justin pernah gagal, pernah sampai minjam begini, wah gila ini lagi di fase gue kutip gue potong bagian itu gue tayangin di TikTok. Nah itu tuh viral. Nah makanya kenapa podcast naik, karena kita tuh banyak ngasih ilmu kehidupan dan itu sebenarnya secara nggak langsung penyemangat untuk mereka gitu. Yang lagi struggle sama kerjaan, sama rumah tangga atau apa segala macem. Yang itu bikin akhirnya podcast naik. Karena quotes-nya itu dipotong-potong itu, Cing. Di TikTok, berarti TikTok juga penyebabnya nih? TikTok penyebabnya. Oh, TikTok tuh sekarang lagi bayangin, jangan jauh-jauh lah, Cing. Kita ngomongin YouTube aja, akhirnya ada YouTube Short. Iya. Dan kemarin tuh, terakhir tuh YouTube Short lagi digembar-gemborin kan. Kenapa coba? Karena TikTok, Cing. Iya, TikTok tuh. Reels, ada Reels. Instagram. Karena apa? TikTok nih lagi ini banget nih, lagi krusial nih. Gitu, makanya sampai YouTube dan Instagram punya Reels, punya Short, YouTube Short. Iya. Gitu. Nah, kalau yang podcast kayak Spotify, Noise gitu dapat duitnya dari mana sih, Mal? Orang-orang itu, orang yang punyanya nih. Noise. Kalau Noise gue kurang tahu sih kayaknya dari mana. Kayaknya mah dari Mahakanya nih Cing ya. Cuma kalau Spotify memang udah perusahaan besar juga. Sejauh ini memang mereka tuh dapat banyak iklan. Dan sekarang Spotify aja udah ada video Cing. Spotify video ya. Iya, nggak lama pasti Spotify ada story, pasti ada kayak Reels atau TikToknya juga. Tapi sekarang udah yang gua lagi kerjain sama anak-anak ini untuk akhir tahun itu format video. Itu. Nah, ini udah mulai masuk video nih. Pelan-pelan itu berarti semua platform itu bentuknya formatnya sama. Videonya ada, bisa bisa yang panjang, bisa yang pendek ya. Nah, kalau Spotify bisa panjang juga tuh video. Bisa, lu ini bisa upload ke Spotify Cing sekalian. Dengan format yang sama buat YouTube, renderan sama, 1080p, format YouTube renderan bisa langsung masuk Spotify. Format video, udah ada sekarang. Cuma kurangnya belum bisa komen, nggak ada viewers. Oh, nggak tahu jadinya ya? Belum, tapi dengar-dengar mau ada monetisasi. Nah, dapat duit lagi. Iya. Bayangin. Enggak, kalau yang suara? Yang suara, nah gue jujur memang nggak tahu gue Spotify ini dapat duit dari mana ya. Tapi ya gue sih sejauh ini emang di hire aja kayak udah kalian eksklusif Spotify 2 tahun nominalnya sekian ya, ya dibayar dolar, udah gitu doang aja. Gue nggak tahu. Kayaknya kok secara company juga Spotify sebenarnya udah cukup sukses juga ya. Kan udah sponsornya Barcelona. Udah masuk sponsor utama lagi. Berarti secara keuangan mungkin emang udah worldwide juga sih perusahaannya sih Cing. Jadi emang udah kalau ditanya duitnya dari mana, ya ini perusahaan worldwide aja sih. Udah kan gitu kita tahu dia dapat iklan gitu ya. Ya kayaknya Spotify juga ada. Apa Spotify dapatnya dari yang musik-musiknya itu? Langganan. Ya berarti udah benar berarti itu langganan. Kayak Netflix aja. Duitnya dari kita berlangganan kan. Berarti langganan. Akhirnya uang itu yang dipakai buat bayar kita. Iya benar. Uang langganan kalian itu adalah uang kita makan selama ini teman-teman. Iya benar. Mereka langganan berapa? 30.000 gitu kan? Iya 79.000 segala macam. Iya itu. Dari uang itu yang bisa bayar lo yang kayak misalnya kan nggak ada iklan di podcast hancur. Nah, cuma di kontrak baru kayaknya kita nggak boleh nerima iklan karena Spotify mau ngambil iklannya mau disebarin ke semua konten kreatornya kayaknya. Nah, itu mau dapat duit di situ berarti. Kayaknya, berarti udah mulai masuk brand besar nih ke Spotify nih. Gitu. Tapi selama ini belum kan? Artinya dia memang beli konten gitu kan?
Iya, beli konten. Beli bener. konten, tapi Bener. nggak tahu, ya kita nggak tahu dapat duitnya dari mana gitu ya. Iya. Terus sih? Kita taunya cuma dari berlangganan aja orang ya. Iya. Bener kita nggak tahu ya, bener nggak tahu Iya. sih. Ntar kalau dia terima iklan, dia dapatnya banyak, lo ngerasa gitu lagi, gue udah total yang dapat Ya iklan kan, Spotify. kayaknya kontraknya gede sih. Gue juga nggak tahu ya urusan begini Pak ya. Gue mau ngikut aja, alhamdulillah gitu. Cuma ya gua sih kalau masalah itunya sih gue kurang belum, karena gue belum kontrak baru Cing. Jadi gue nggak tahu sistematisnya gimana. Ya mungkin kayak gitu, mungkin ya. Cuma ya belum kebayang sih di gue. Iya. Tapi sejauh ini lo nyaman-nyaman aja di podcast Hancur artinya ya. Ya nyaman sih, sejauh ini alhamdulillah nyaman, dan gua ngerasa sama podcast Hancur ini kan waktu itu juga pas collab sama Adri di Bertahan di Industri, dan ini sebenarnya idioms yang udah terkenal ya, kayak yang dia bilang kalau mau go fast go alone, kalau mau go further, mau lebih jauh go together. Iya. Nah kayaknya gua kemarin itu yang go fast go alone itu, jadi apa-apa kalau kerja sendiri tiba-tiba kontennya jadi aja jadi. Nah, gua nggak ada yang go together-nya nih, yang long lasting, yang panjang, bisa jadi perusahaan, mungkin bisa bikin kayak Lawless punya bar, punya burger gitu, punya clothingan. Kayaknya gua nggak ada. Nah, podcast Hancur ini salah satu yang menurut gua ada potensi ke arah situ. Kayak Yang podcast Mas lah gitu. Iya, Kayak yang gitu. maksudnya yang bisa kita punya anak buah podcaster lain mungkin, atau enggak kita punya merchandise sendiri podcast Hancur, atau mungkin punya restoran podcast Hancur sendiri. Jadi ini momen ini yang bisa secara nggak langsung bisa sampai masa tua yang go together tadi gitu, Cing. Iya. Dia pas di podcast Hancur yang pertama kali bikin event off air gak sih di podcast di off airin? Sebenarnya kalau yang pertama tuh ada rapot sama BKR, seingat gue ya, kalau salah benerin aja. Tapi rapot BKR itu yang pertama bikin off-air gitu. Jadi kita juga bisa tuh bikin off-air. Cuma yang off-air sampai keluar kota, setahu gue itu baru podcast Hancur. Yang tour gitu ya? Iya, yang keluar kota kan. Kita udah ke Semarang, Surabaya, Bandung, gitu-gitu, yang tour keluar kota untuk bikin event off-air tuh baru podcast Hancur emang. Yang lain Jakarta semua. Iya. Animonya gimana mal di sana? Enak, ternyata banyak banget yang dengerin podcast Hancur, dan kita kaget bahwa tadi yang lu bilang podcast tuh lagi sempat turun. Sebenarnya enggak, Cing. Justru orang nih misalkan dengerin Spotify gitu, mereka tuh bisa dengerin sambil lagi masak. Kan tinggal masang headset kan, sambil masak, atau enggak lagi naik kendaraan umum, transportasi umum, mereka dengerin. Mungkin sekarang udah momen dengerin lagu udah gitu-gitu aja deh, sudah diputer repeat terus lagu itu. Oh, ternyata dengerin podcast ini ada topik beda-beda, dan selama perjalanan dia di busway atau di kereta itu nyenengin gitu, kayak ketawa-ketawa. Bahkan ada yang beberapa nemenin tidur. Jadi kedekatan kita nongkrong ini seolah-olah nongkrong deket banget sama pendengar. Jadi begitu kita keluar kota, itu mereka kayak, "Bang, gue dengerin lo terus bang, dan gue relate banget sama episode ini itu bener, dan gue dengerin lo sebelum tidur, lo nemenin gue." Bahkan ada beberapa orang yang nemenin masa galaunya dia berantem sama pasangan, sehingga dia dengerin kita tuh healingnya mereka gitu loh. Ngerasa kayak, anjing, gue sendirian banget ya hidup gue, nggak ada tongkrongan, nggak ada temen yang deket-deket banget. Ternyata dengerin podcast Hancur berasa lagi nongkrong sama mereka, jadi kayak temen. Jadi begitu keluar kota animonya, wah, kayak ketemu teman aja. Dia tuh sampai pendengar kita tuh sampai tahu gua tuh pacarannya gimana. Mas Dika LDR sama istrinya gimana. Dia suka judinya gimana, sampai tahu sedetail itu sama kita. Gitu. Ya tapi dia suka judi pas sekolah ya. Pas kuliah. Kalau sekarang mah udah nggak tahu. Kemarin sih Piala Dunia masih dijudiin kali ya kayaknya ya. Gitu. Tapi sedetail itu. Iya. Maksudnya dia sampai tahu sedetail itulah. Karena kita selalu omongin di podcast. Jadi kayak berasa temen nongkrong aja bener. Iya. Gitu, Cing. Pacar udah ada sekarang, Man? Alhamdulillah, kan terakhir maunya Laudia Cynthia Bella. Udah dapat. Sekarang Laudia Cynthia Bellanya enggak. Siapa tahu. Waktu itu Laudia Cynthia Bella masih punya ini ya? Masih punya laki. Sekarang udah enggak kan? Udah cerai juga, lupa gua. Iya, pokoknya gitu, Cing. Sekarang udah cerai. Nah, cuma ya enggak, sekarang udah punya pacar, Cing. Alhamdulillah ya. Setelah sekian gimana sih di pacar lo ya? Kayak gitu ya. Ya udah resiko pekerjaan lah. Pacaran sama orang begini, Cing. Mau nggak mau gitu, tapi udah punya alhamdulillah. Cing. Alhamdulillah. Udah berapa lama, Mas? Lama, setahun lah. Oh, udah lama dong, artinya dia udah kan udah pas bisa mulai pandemi. bosen ya.
Ya insya Allah belum Enggak, ya? Cing, belum. Iya. Masih aman-aman aja Cing. Bentar lagi nikah lah. Ya mungkin Cing. Cuma ya gue belum kemarin itu gue udah mau beli rumah Cing. Gue tuh bego juga emang. Yang kejual apartemen udah kejual? Belum. Sulit belum. sekarang Cing. Nah makanya nih. Kan waktu yang kemarin lo bilang lo beli Rumah. Apartemen. Rumah yang di mana tuh? Mana, Lu bukan Cing? sih? Jatiwaringin. Ya. Nggak jadi kan jadinya beli apartemen. Oh iya. Nah, tadi ya gue tuh emang gue tuh goblok banget sih ya. Pada saat itu emang pas beli emang lagi lajang-lajangnya, lagi liar-liarnya kan Cing. Jadi menurut gue beli apartemen nih paling pas lah buat gue. Yeah. Dan gue nggak harus ngurus apa sendiri, kalau ada kerusakan apa udah ada maintenance lah gitu. Jadi gue nggak mau ribet. Nah ternyata tuh gue lupa. Kalau gue nambah umur pasti mau nikah kan. Iya. Nah kalau udah nikah kan nggak mungkin tinggal di apartemen satu kamar dong. Yeah. Udah pasti nggak mungkin. Beli rumah. Padahal dulu pilihan gue, duitnya tuh beli rumah ada. Iya. Udah ada nih, wah duitnya udah pasti beli rumah nih Dik. Tapi begitu 2 lantai, anjing gue sendirian masih single lajang. Beli rumah 2 lantai, nggak dulu deh. Ribet ntar gue ngepel-ngepelnya. Ribet deh, gue beli apartemen aja yang gampang-gampang aja. Gue dapat pacar dan gue kepikiran, oh iya kan harus nikah ya. Nah akhirnya gue jual, kagak laku-laku Cing. Sulit, apartemen? itu apartemen. Akhirnya nggak jadi gue beli rumah, tadinya gue mau tetangga sama Dias. Sama Dias di Tangsel. Iya. Di Tangsel udah mau beli tuh, udah ngobrol apa, udah tantangan apa, udah BI checking, semua udah lolos gini-gini. Tinggal nunggu duit apartemen, nggak laku-laku anjing. Emang kayaknya belum jodoh jadi tetangga dia saja kali ya. Iya. Gitu aja kali. Ya gitu, makanya pas mikirin nikah. Nah ini gue harus jual apartemen ini dulu nih gitu. Baru mau nikah? Iya kayaknya. Masa begitu? Ya abis mau gimana Cing, daripada gue nikah tiba-tiba tinggal di apartemen itu kan repot juga gitu maksud gue. Iya. Gue ngemikirannya gitu sih. Soalnya pacar gue yang sekarang juga barang dia banyak. Nah barang gue juga banyak, jadi sulit. Jadi memang harus punya rumah gitu Cing. Iya. Gitu. Kemarin pas harusnya ya. Apa itu? Pas 2 lantai harus kemarin kalau punya. Iya, emang aduh goblok banget. Istri lo lantai atas, lo lantai bawah. Bisa juga. Ya. Aduh goblok. Nah, tapi udah pas tuh dan rumahnya enak, Jatiwaringin, strategis lah menurut gue. Iya. Strategis, pinggir jalan, belok kiri dikit nyampe. Wah anjing lah. Waktu pas gue jual apartemen, gue tanyain lagi tuh rumah. Gue bilang, Bu, udah laku rumah? Udah Mas Kemal. Aduh, emang gak jodoh aja, emang tolol aja gue gitu, Cing. Nah, ini gue makanya nyari rumah. Ternyata nyari rumah sekarang aja sulit nih, yang sekarang nih. Yang cocok-cocokan kan, jodoh-jodohan kan. Gue harus lihat aksesnya dulu atau apa. Dan gue gak punya pekerjaan tetap. Jadi gak bisa yang rumahnya masih tanah. Harus rumah jadi. Karena banknya nggak mau ngasih kalau inden barang. Gue juga ngerti sih kemarin tuh, gue lupa kenapa. Cuma intinya bank tidak mau ngasih gue kecuali gue cash keras. Kalau gue KPR harus ada rumahnya. Rumah jadi ya, udah ada sertifikatnya ya, udah ada IMB segala macam. Iya. Dan gue kemarin bentrok di situ juga karena pas perumahan yang mau gue beli itu, tadinya gue mau beli yang tanah kosong lebih besar. Ternyata banknya nggak mau kasih karena gue mau KPR 15 tahun 10 tahun gitu, jadi nggak mau kasih. Akhirnya yang gue bayarin apa? Rumah contoh. Ya deh rumah contoh deh. Akhirnya dilepas rumah contoh. Cuma nggak deal lagi karena satu apartemen itu belum laku. Kedua adalah surat-suratan lagi. Ada surat apanya yang belum keluar gitu. Wah rempong deh Cing. Kecuali gue cash keras. Terus gue bilang, Mas Kemal bisa cash keras? Bisa Mbak, bisa. Asal nih apartemen ini laku. Langsung cash keras. Lunas nih, berapa M nih, lunas nih. Cuma akhirnya, buset berapa M lunas, songong banget juga. Masih ada utangan dikit, masih ada. Tapi bisa cash keras lah gitu. Dengan tambahan disuntik lagi uang apartemen itu kan. Nah cuma ya itu doang, bentroknya di apartemennya nggak laku. Gitu aja. Ternyata gue lihat dari RS gini-gini, emang jual apartemen harganya harus turun sekarang. Iya. Nah, si Radit kemarin ngomong kalau enggak sewain aja. Nah kalau disewain lagi lebih repot lagi. Gue nggak bisa nalangin sono. Sementara kalau gue nalangin rumah sono, tabungan gue langsung habis juga Cing. Repot juga gitu. Gue makanya manage itunya. Ya mungkin gue belum sekaya lu kali Cing ya bisa punya rumah di apa nih di Palapa ini ya. Cuma ya kan kalau gue ngatur-ngaturnya aja yang sulit gitu. Kayak ini duit ini kalau gue pakai dulu gue nggak ada pegangan tapi memang punya apartemen sih gitu. Kalau gue sewain gimana gitu-gitu aja sih, agak repot di situ. Gitu ngatur gitunya sih Cing yang repot sih. Yang penting nikahnya dulu dah.
Ya, Masa pernikahan iya juga sih. disyaratkan dengan Iya, mungkin bisa lakunya aja pas apartemen. nikah ternyata apartemen laku ya. Iya bisa. Bisa jadi gitu Cing ya. Iya. Pas nikah laku ternyata bisa beli rumah, mungkin juga Cing. Iya. Coba aja Cing ya kan, kita nggak ada yang tahu ya. Cuma gua nggak siap kemarin tuh karena itu aja. Gua tuh mikir kalau gua merit, ini gimana gua nyusun ini apartemen, sementara nih apartemen udah full gitu Iya. loh. Gua ngatur-ngatur. Gua nggak mau nambah pikiran di situ Cing. Iya, Itunya sih Cing kalau gua. Nah itu mungkin bisa Bang. Menurut gue juga sempat kepikiran gitu. Apa ini apartemen gue sewain, gue ngontrak lagi, terus gue bayar kontrakan pakai uang orang sewa ini. Apartemen ya. Bisa gitu juga, gitu. Cuma kan tapi gue, kalau gue ngontrak, gue udah nyaman di situ, ntar baru beli rumah pindah-pindahan lagi itu yang gue pikirin Cing. Masalah pindahannya, cuma nggak tahu ya itu mungkin pikiran gue aja kali ya. Gue Iya, pengennya emang. punya rumah aja udah gitu. Udah punya rumah kemarin tuh hampir deal itu anjing tuh, tapi apartemen nggak laku-laku gua. Sulit banget, mana apartemen padahal enak pinggir jalan gitu, enak padahal ya kalau di tengah jalan susah dong. ya, ditabrak orang Iya. ya. Kayak tengah jalan bener sulit, pinggir jalan ya. Itu-itunya sih Cing gua Cing. Ya mungkin pas gua nikah deh, mungkin aja tuh apartemen laku gua langsung beli rumah di Tangsel kan. Mungkin, Bisa sangat jadi mungkin, sangat gitu. mungkin. Kan banyak yang bilang menikah membuka rezeki. Mungkin. Iya. Soalnya gue tadinya mau deal deh tuh, hampir deal gue. Masalah KPR doang gue bentrok. Soalnya kalau gue masih siaran Gen FM bisa tuh, langsung kebeli tuh rumah. Iya, karena Gitu. ada keterangan dari sebuah perusahaan. Iya, abis itu gue keluar dari Gen FM-nya nggak apa-apa. Tapi Iya. udah kebeli aja tuh rumah pasti. Sejauh Iya. ini kan gue kalau masalah cicilan apartemen, alhamdulillah aman-aman aja lunas. Iya. Mobil, alhamdulillah lunas. Iya. Nggak ada masalah. Jadi gue cuma butuh kayak, gue kerja di mana nih? Iya. Sehingga bang percaya sama gue, itunya doang kan gue. Apa jadi karyawan lu Cing gue sini Cing? Ngasih slip gaji Lo kan lu bikin tuh? aja sendiri. Itu sepatu. Nggak, podcast hancur ada PT sebenarnya. Nah itu. Cuma nggak ada wewenang ngasih slip gaji aja gitu doang kemarin itu. Soalnya PT-nya, PT kita tuh belum yang PT-PT-an ala-alaan doang gitu Cing, buat kontrak kerja doang. Oh. Belum yang bisa ngasih slip gaji. Ya mungkin kayaknya nggak jodoh sama ini rumah, supaya mungkin gue dapat rumah yang lebih gede, bisa aja kan Cing. Iya, amin. Dapat Amin. ternyata menteng. Berpikir positif berarti itu. Iya, gua positif aja Iya, kan. iya. Dan nggak lama setelah gua mau nggak jadi beli rumah itu, tolnya kan banjir. Yang tol banjir kemarin tuh ditutup tuh tol Bintaro Tangsel Ciputat Pamulang itu kan kena banjir. Berarti kan emang dari Tuhan aja, kayak antara nggak boleh tetangga nama Dias, yang kedua yaitu ternyata kasih aksesnya banjir gitu. Itunya sih Cing. Jadi gua positive thinking, gua nyari rumah yang lain aja lah. Iya. Gitu. Positive thinking aja Cing gua Cing. Iya, ada sih orang mau nikah syaratnya apartemen laku. Ya kan, daripada nambahin beban Cing. Bener. Mending gitu Cing. Iya. Tapi mudah-mudahan segera laku, jadi segera nikah. Tapi nikah lo pengen nggak? Ya nikah pengen lah Cing, masa nggak Kan pengen ada nikah? orang yang nggak kepengen mal. Nggak mungkin lah gitu lah, pasti pengen lah Cing, kan menyempurnakan agama. Wis. Separuh agama disempurnakan ya. Disempurnakan. Kenapa menikah itu menyempurnakan agama? Karena cobaannya paling banyak kan gitu. Iya. Kalau kata kajian-kajian. Iya. Ilmu gua mah dari kajian aja. Nggak tahu udah benar apa kagak. Katanya sih. Iya. Iya, yang gue dengar menyempurnakan setengah agama. Jadi kalau mau full satu agama lo harus nikah 2 kali gitu maksudnya. kan gini Cing. Kan 50% itu ini kita udah gua ini udah 50% nih. Nah, kurang 50% lagi. Menikahnya ya udah 100%, bukan berarti kalau lu menikah 2 kali 150% dong. Malah lebih-lebihan lu. Begitu Cing. Bukan kita udah berangkat dari nol ya. Bukan. Ya sekarang kita udah ada 50% nih. Udah ada 50%. Ya lo sempurnakanlah dengan menikah. Iya gitu. Gitu. Kalau nambah lagi 2 ya 150%. Iya, lebih ya. Iya, mampu nggak lu nanggung 150% gitu. Iya, 100% aja, 50% itu aja lu repot. Apalagi tambah lagi 50%. Iya. Gitu Cing maksudnya. Oh, ya begitu ya. Oke lah Kemal, terima kasih. Siap. Udah datang ke sini. Mudah-mudahan sehat, apartemen cepet laku. Amin ya. Mudah-mudahan yang habis nonton ini siapa tahu ada yang mau beli apartemen. Di Kalia Apartemen, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Jakarta Timur, dekat Rawamangun tuh. Iya. Pokoknya perintis seberangnya Belatera, pinggir jalan persis. Soalnya kalau tengah jalan nggak bisa Cing. Jadi harus pinggir jalan. Kalau mau linknya ada, nanti gue kasih langsung aja. Cing, kebetulan habis nonton episode ini mau beli apartemen, langsung
DM gua atau enggak chat lu dulu dah atau enggak DM lu atau siapapun lah. Gitu aja atau enggak komen aja di sini ntar gua baca ntar kita chat-chatan. Harga tuh ini gua kasih tahu harga aja enggak apa-apa kali ya. Iya, apa-apa dong. Kan gua beli apartemen itu 1M. Iya. Cuma kan tadinya gue mau turun ke 900 aja deh gitu. Tapi ternyata sulit katanya orang-orang. Jadi akhirnya gue turun sampai 700 juta, Cing. Sekarang 700 juta. Itu apartemen. Tipe studio ya, yang satu ruang tamu, satu kamar. One bedroom berarti. One bedroom. Iya, nggak studio banget. Iya, nggak studio banget. Ada kamarnya terpisah kan? Ada terpisah. Iya. Itu doang. Gue turunin ke 700 juta. Berarti lo jual rugi nih? Jual rugi, apalagi kan gue coret-coret tuh apartemen. Jadi kan sekarang dia biar ada uang cepet-cepet buat dia ngecat ulang lah. Gitu. Jadi 700 juta semi furnish. Gitu. Apa aja nih yang furnishnya yang lo akan lemari, kasih? gayung. Gayung lope-lope. Ya kan ada lemari, Cing. Lemari udah pasti ada dong. Meja makan gue kasih dah. Kan paling yang gue bawa ke rumah gue yang baru AC. Udah pasti TV. Kalau yang mau ambil kulkas gue ambil dah kulkas dah. Ntar gue beli lagi kulkas gampang dah. Lemari baju, yaudah itu aja. Yang gue bawa cuma AC. Ranjang ambil. Boleh, ranjang boleh. Kalau ranjang juga ranjang satu orang gitu kan. Apalagi yang lo mau ambil, pokoknya AC sama TV aja jangan. Udah. PS5. Jangan, pokoknya elektronik mah jangan aja. Elektronik mah gua bawa gitu. Pokoknya sisanya semuanya mau dispenser mau ambil dispenser. Rak sepatu mau ambil. 700 juta ya. 700 juta. Udah tinggal bawa badan bisa tinggal di situ. Udah bisa tinggal di situ, bener. Iya. Nah, kalau yang nonton sekarang mau beli silakan. Jadi gua bisa beli rumah nih langsung. Dan besoknya segera menikah jadinya. Nah, iya benar. Lo membantu Kemal untuk menyempurnakan setengah agamanya. Bener teman-teman, bener. Iya bener juga sih, membantu gue menyempurnakan setengah agama gue. Iya. Pahalanya gede tuh yang beli tuh. Gede. Iya bener. Ya pokoknya gitulah, Cing ya. Buat yang nonton ini, misalkan tadi gue ada salah-salah ngomong atau enggak, misalnya podcast aja orang goblok nih kayak mau ngomongin kontrak Spotify atau apa, atau orang Spotify nonton, orang Mahaka nonton, mohon maaf nih ya. Tapi ya kita nggak ada ngulik-ngulik dapur kan tadi ya, Cing ya. Aman ya, Cing ya. Nggak aman dong. Ya udah aman deh semua deh. Gue minta maaf aja kalau ada salah dah. Takut-takutnya, Cing ya. Iya. Oke Kemal, terima kasih. Siap. Sehat selalu. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Siap.